Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan membayar utang pihak ketiga jika semua persyaratan administrasi telah terpenuhi. Hal ini disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fadlon dalam acara 1 jam bersama awak media di kediamannya Senin 28 Februari 2022. Tidak boleh mempersoalkan tentang putusan pengadilan. Ya, ini clear, termasuk pemerintah daerah. Ya, kita harus menghormati putusan pengadilan. Kemudian dalam hal pelaksanaan pembayaran utang P3 tentu harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berkaitan khusus tentang tata cara pembayaran. Nah itu ya, tentang tata cara pembayaran dan kelengkapan administrasi yang bersifat mandatori, ya, yang bersifat mandatori yang menjadi dasar untuk proses pembayaran utang P3 tadi. Karena itulah mulai tahun 2018 ketika saya menjabat, saya terus melakukan langkah-langkah komunikasi baik itu melalui surat maupun rapat-rapat dengan kementerian lembaga untuk memastikan agar ketika nanti pemerintah daerah melakukan pembayaran utang P3 itu tidak menimbulkan masalah hukum baru. Ya, sebab kalau misalkan kita melakukan pembayaran sebuah biaya tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan, maka itu akan menimbulkan persoalan hukum baru. Ya, jadi pemerintah daerah tidak diam dan pemerintah daerah beritikat baik, ya, beritikat baik untuk berproses. Tentang putusan pengadilan yang sudah inkrah, Bupati menyatakan Pemda tidak mempersoalkannya. Namun begitu, proses pembayarannya tetap mengacu pada syarat dan petunjuk teknis dari kementerian lembaga terkait agar tidak menimbulkan masalah hukum baru. Selain semua syarat yang telah terpenuhi, langkah berikutnya adalah Pemda akan menganalisa kemampuan keuangan daerah. Hal ini karena sumber keuangan yang dipakai untuk membayar utang pihak ketiga bersumber dari dana alokasi umum. DAU kabupaten kota di seluruh Indonesia ini kan mengalami penurunan. Terjadi refocusing untuk 2 tahun terakhir ini di mana turunnya cukup tajam. Nah, otomatis akan kita jadwalkan, akan kita undang pihak ketiga untuk berunding, ya, musyawarah untuk menjadwalkan pembayarannya. Dengan catatan tadi pertama, semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi dan tidak bakal menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, maka kita akan undang untuk berdiskusi, kita musyawarah untuk menetapkan seperti apa jadwal pembayarannya dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini harus kita kaji dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah, ya, di kemudian hari. Saat ini tahun ini kan kita dihadapkan dengan MTQ, ya, tentu membutuhkan anggaran besar untuk MTQ. Tahun depan 2023 dan 2024 sudah dihadapkan dengan tahapan pemilu, pileg dan pilkada. Ya, otomatis ada anggaran juga yang harus pemerintah daerah kucurkan untuk menunjang tugas-tugas penyelenggara pemilu, yaitu KPUD dan Bawaslu. Ya, karena itu bisa kita gunakan untuk membayar utang pihak ketiga itu seperti apa? Dari 19 jenis pekerjaan lagi. Nah, beberapa sudah kita bayar, ya. Nah, yang belum terbayar ini memang masih membutuhkan proses, ya, membutuhkan proses karena membutuhkan dukungan data administrasi yang bersifat mandatori, Nah, sementara tuntutan ketentuan itu kita tidak boleh abaikan. Jadi saya kira ini soal waktu saja. Ya. Pemerintah daerah beritikat baik. Pemerintah daerah bukan sengaja untuk mempersulit atau apa. Sekali lagi, tetap nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Total utang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga senilai 96 miliar rupiah yang terdiri dari pembangunan Bandara Matilda Batlayeri, Pasar Omele, dan beberapa item penting lainnya yang kini menjadi target pendapatan daerah.